Bang Dian. Yang Mikrofon. Apa takon B? Loh. Kok aku mikir ya? Ini Silakan yang ingin bertanya tentang Bang Mahmud, sholat Bang Mahmud. maupun yang lainnya. Bang Malik. Aku seneni Pak Gatot. Coba seneni. Oh, itu kan ini anu. Seneni ku jangan lho. PR ping 3 lho, garap lho. Anu, PR Ustaz aja deh. Jebakan. Ini dah kah? Nah, Malik, tanya Malik. Oh iya. Tapi jangan totalnya Pak ada berapa? Enggak bisa Bisa diulang. dimeneh iki engko. Ampun. Sing mutu lho. Aku ora dijawab nang aman papat lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, tadi kan 10 pembatal sembahyang atau sholat. Di antaranya itu adalah terkena najis yang tidak dimaafkan. Nah, yang saya tanyakan ini, Enggak ayo, Cak. yang saya tanyakan itu tadi kan pian contohkan kena kencing kucing. Nah, kalau misalkan ini ulun kan punya anak pakai pampers, terus pas waktu sholat ulun dinaiki di punggung, itu seperti apa? Apakah karena pampers ini kan ada najisnya juga, membawa najis, itu seperti apa? Apakah sholat saya batal atau enggak? Karena pampers itu memang enggak terkena kita langsung, tapi waktu itu dinaiki oleh anak yang membawa pampers yang isinya ada najisnya. Itu dulu. Itu lagi berarti. Lanjut. PR itu. Itu dulu. PR itu orang telu. Ketika kita sholat, anak kita yang masih berpampres berhinggap dengan kita. Karena di dalam pampres itu ada najis, bang. Itu kada batal, bang. Karena anak tuh kadanya selamanya kada kayak pakaian yang kita bawa, kada kayak pakaian. Kecuali pampresnya tadi keluar rembes kena ke baju kita. Nah itu batal. Basah. Ustaz lagi lebih jelasnya. Ustaz lagi yang lebih jelas. Belum menjelaskan. Ayo lu. Ustaz di sini jelaskan. Ayo Ustaz lu. Saya belum wilayah. Jelogi mana mikrofon? Jelaskan. Thomas. Makanya Apa pendapat Pian tentang ketika sholat abahnya kemudian ada anaknya yang nempel, anaknya tadi ini membawa pampers, apakah batal sholatnya abahnya tadi? Silakan pakai mikrofon. Ada apa-apa aja. Gak apa-apa, aman ya. Tenang aja. Kalau salah betul. Masalah dibicarakan, gak apa-apa. Dipukul. Aku di belakangmu gitu. Aku di belakang. Ini calonnya Ustad loh. Ya Wes iya. kotor Wes kan. Oh lu ya kok. Ngerti Ustaz tuh. Kalau ingin selamatan lah. Foto berburu saya. Dikerjain Ustad tuh Medi. Kok dikerja? Sama-sama. Belajar Malik. Ayo. Tunjuk pampers bareng ya. Loh, pengalaman Ya ya. makanya diajar Makanya. asli. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan yang tadi, Iya. Ayo. Iya terus. Waduh, bisi anak aja tuh. belum bisa, belum punya pengalaman. Iya.
Jadi kalau mendengar dari penjelasan Ustaz Ambar tadi, karena yang membatalkan itu apabila terkena najis adalah. Nah itu najisnya kita melihatkah atau kita nggak sadar kan? Batalnya terkena najisnya. Gak ada jawaban pun tadi Bang Malik tadi dulu kayak apa? Batal kada kita. Ya. Kalau sadar batal Ustaz. Ustaz Ambar tadi kan terkena najis waktu sholat batal. Nah, berarti batal ya. Bujur-bujur lah itu. Dah, berarti apa kan batal? Nah, berarti kan tadi kan batal. Batal. Nah, adanya Ustadz Muslim. Ayo bang. Kemarin kan sudah aku suruh guru lah di tempat baik koi Bang Muslim ini harus. Pertanyaannya Malik berat. Apa pendapat Sidin gitu? Batal kan? Ini kan gak ada pikiran rasa turu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara dalil akli, kalau menurut ulun, apabila pampres itu menyatu dengan tubuh bayi, si bayi, artinya dia menjadi anggota tubuh. Nah, berarti kada batal. Dengan catatan yang membatalkan itu apabila najisnya keluar, sama dengan kencing. Berarti kan sudah keluar airnya, berarti batal. Tapi selama pampres itu bisa menjaga, artinya kada tembus, berarti kada batal. Secara mungkin orang kada pengalaman bang lah, ilmunya lebih banyak lagi. Secara akli ini juga ibaratnya yang bisa membatalkan itu apabila orangnya tadi ragu dengan pendapat yang itu, artinya batal sembahyangnya. Karena apa? Kekanak-kanak tadi membawa najis. Nah, di situ aja bang pendapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berat. Baik. Jadi apa namanya? Jawaban bayi yang memakai pampers ini pernah belum tanyakan kepada guru. Itu kata beliau itu disamakan seperti anak-anak yang belum basunat lalakian, kekanakan yang belum basunat. Artinya di ujung lelelnya itu dia pengaruhnya membawa najis. Nah, ketika anak-anak misalnya kayak ini, anak-anak ini kan ada pampers artinya cuma belum basunat. Sholat Allah Akbar, lalu dia dempet, jelas ya? Dempet ya. Maka orang tuanya ini dianggap hamilun najasah namanya. Orang membawa najis. Maka bayi yang ada popoknya, yang kita yakin bahwa dia itu bakamih ataupun di popok itu, ketika dia nempel atau dibahambin di belakang, maka orang yang sholat tadi itu dikatakan hamilun najasa, orang yang membawa najis. Kalau kita yakini dia tadi di pampersnya tadi itu ada mimihnya ataupun ada nya, maka kita ini disebut dengan hamilun najasa, orang yang membawa najis, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalnya kita baru saja kita ganti umpamanya pampersnya, kemudian kita sholat, ada mungkin bang kira-kira inya tadi itu membawa bekami misalnya. Cuma ini kalaunya masih di bawah umur 5 tahun,
dari 1 sampai 5 tahun itu ada khilafiyah. Untuk bayi tadi tuh, bayi yang bawa pampers, cuman dia kan belum bersunat. Amunnya kekanakan di atas 7 tahun, nah dia kekanakan di atas 7 tahun walaupun dia akan dipakai pampers, tapi belum bersunat. Nah ketika ini dempet lawan abahnya waktu sembahyang, maka abahnya ini dikatakan hamilun najasah, orang yang mau bawa najis, maka batal. Kalau si bayi tadi misalnya umur kayak anak Bang Malik misalnya umur berapa Bang? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kemudian dia tadi baru digantikan pampersnya. Kita yakinnya belum kami. Kemudian dia begendong lawan kita. Belum Pak kami. Kemudian walaupun dia belum bersunat, ini masih ada khilaf ulama. Artinya tidak dikatakan batal. Tapi kalau lewat daripada 7 tahun ke atas belum bersunat, pampers kakak ada pampers kayaknya. Jelas bukan pampersnya. Tapi ini kan bersunat. Lalu nya dempet lawan kita misalnya sembahyang atau nya permainan kemudian dempetnya lawan kita sholat misalnya, maka kita ini disebut dengan hamilun najasa, orang nang pengaruhnya membawa najis. Makanya orang bahari ketika ia lahir anaknya lelakian itu mulai bayi sudah disunat. Saking apiknya orang bahari. Anak kita ada nang umur 6 tahap pengaruhnya sudah kelas 6 hanya disunat. Ada nang SMP ya hanya bersunat. Ajung sudahnya ya kena. Gondrong dulu SMA sudah. Jelas ya? Nggih. Ada lagi pertanyaan? Ini soal pertanyaan. Kan tadi itu salah satu pembatal daripada sholat adalah berubahnya niat. Sholatlah Robi ini sholat Allahu Akbar. Dilihat oleh Robi hari Bandung. Ya Robi ini makan jemuran hanya dijamur nih. Cucian baru dijamur. Bila hujan nih, mau petiki nih. Mau kada mau ambil ini walaupun di pertengahan daripada sholat. Nah, ketika niat berniat seperti itu apakah batal sekarang? Si Robi tadi. Ustadz yang banyak ya. Kader Ustadz Kita menyerah. Ada apa kan? Salah kan apa? Kan? Kita. Bujur. Ketika sholat, si Din ini sudah takbir Dalam sholat juga. di dalam sholat sudah. Jadi ada niat untuk kalaunya aku ini jar Bang Robi tadi Hujan. masih belum hujan, aku masih lanjutnya sembahyang. Kalau di pertengahan sembahyang kena hujan, contohnya turun hujan, maka aku batalkan sholatku. Nah itulah. Maka itu dijadikan batal, jadi batal sholatnya karena sudah berubah dari niatnya tadi. Karena niatnya tadi sudah berubah dahulu. Ini sudah ada niat untuk batal sholatnya, sudah ada niat. Walaupun belum hujan, waktu sholatnya belum hujan, belum turun hujan. Ketika nyemandak niat nang itu tadi, maka sudah batal sholatnya. Jelas nggih? Jelas? Nggih. Jelas Pak. Jelas. Ada lagi? Silakan. Sat. Oh iya. Oh, pakai mic kan keras. Jelas dulu lagi perwakilan lo ya. Perwakilanku iki. Tes. Tes. Kita orang. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang pertanyaan saya memang di luar masalah pengajian Ustaz, masalah sholat tadi kan.
Tapi ulun membahas masalah Robi tadi Iya. karena memperkirakan di situ hujan itu pertanyaan bagi ulun Ustaz. Robi itu kan sudah mengira-ngira itu, sudah mendahului, kan bahasanya mendahului. Hari mendung itu kan belum tentu hujan Ustaz. Nah, bisa aja mendung tuh yang lewati awan yang hitam gitu kan, semua terang lagi ya kan. Nah, berarti Robi tadi itu sudah termasuk musyrik loh Ustaz. Karena kan itu apa namanya sifatnya sudah mendahului. Nah, sesuatu yang sifatnya mendahului itu kan sudah disebut musyrik. Nah, ya kan? Sesuatu belum terjadi, tapi dia sudah wani mengira-ngira. Tuhannya belum menurunkan hujan, tapi dia sudah wani menebak. Berarti itu mendahului sudah. Berarti sudah termasuk musyrik loh, Ustaz. Gitu. Islamkan lagi berarti. Nah, ini contoh aja bilang. Bahas masalah hujan tadi kan. Jangan singgung. Sahadat lagi. Sahadat nih. Dari ulun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke Ustadz jalan. Memang musrik dari Jawa. Jawabnya dulu. Mendingan nanya ke Robi. Bang Muslim gitu. Kan Bang Muslim malu. Maka kemarin sudah nganu janji katanya. Gara-gara Robi. Mendahului sesuatu ucapan tapi yang belum terjadi. Iya, betul. Nah, yang bisa dikatakan musyrik, ulun ini belum paham banyak juga Bang lah istilahnya kayak itu tuh sesuatu yang istilahnya Alam. Sifatnya alam. sifat awam ya, sifat awam. Artinya di luar kemampuan manusia. Sifatnya ya mungkin dikatakan berdosa kalau sistem sensitif. Arti sensitifnya mendahului kekuasaan Allah. Berarti berdosa karena mendahului. Tapi kalau kejadian tuh dianggapnya hanya omongannya, artinya di kayak biasa-biasa aja, ada dosanya juga lah di situ. Untuk dikatakan musyrik tuh rasanya ada Bang. Terlalu dalam. Kalau untuk dikatakan musyrik tuh masalahnya sesuatu yang ibaratnya ya kayak ibarat najis tuh masih najis yang tidak memberatkan. Nah, itu Imam Nur. Yang nih bisa gabung. Aja bare emang kan Ini berat pertanyaannya nih. Berat. Ini masalah ketauhidan nih. Nah, masalah ketauhidan. Jadi kita itu syirik tuh harus paham dulu apa itu syirik. Syirik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Syirik. Terkadang kita jangankan itu, nih nah. Allahu Akbar, dia subuh. Nang dicari itu apa? Padahal orang berkiawan, memanggil Allahu Akbar, Allah. Berarti syirik lah. Syirik lah berarti kita. Hendak hujan. Bisa hujan ini. Itu kan hal yang menerka. Walaupun itu 50% bisa terjadi, 50% tidak terjadi, belum tentu terjadi. Nah, kalau dia meyakini, wah pasti hujan nih. Nah, kalau dia menyangka seperti itu syirik. Kenapa? Karena memang ini mendahului Allah Subhanahu wa taala kalau meyakini. Tapi kalau menerka-nerka aja, itu belum jatuh kepada syirik.
ada keris sakti ini. Aku kemana-mana bawa ini, bilang tadi yang tahu pasti dapat. Wah, pasti dapat. Jangan bawang tuh. Berarti sih syirik. Tadi menduakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seperti hujan tadi itu, insya Allah itu belum jatuh kepada syirik. Tapi kalau dia mengatakan pasti hujan dan dia berkeyakinan dalam hatinya pasti hujan, maka itu jatuh kepada syirik. Ya, so? Nggih. Ada lagi? Bila ada, ulun nak jawaban PR so. Pertanyaan. PR mulu le katanya. Oh, ada lagi Bang Malik pertanyaan. Ayo. Oh, iya. Terus ada. Iya. Ya. Sama buku sih paling nunjuk saya tulisannya. Mana? Cuma ini panjang kopi nentek ya guru. Mau nanya Silakan. Entek ya kopi lagi. tadi masalah pembatal sholat, bahwa Ustadz Abron tadi menyebutkan bahwa kita dehem itu batal jika dengan sengaja. Nah, kalau kayak gini Ustadz, ini ulun didatangin sama Pak RT waktu saya sholat. Pak RT berdakihan jaga malam. Terus Pak RT Pak RT itu manggil Malik gitu. Nah, kita dalam posisi sholat. Terus kita nggak dehem, tapi kita mengeraskan suaranya dengan maksud bahwa biar tahu Pak RT kalau saya lagi sholat. Nah, itu seperti apa? Yang kedua, terus. Yang kedua tadi Ustadz soal pembatal puasa pembatal sholat adalah makan. Nah, ini mohon maaf lah, Cak. Kalau yang merokok nih. Wah, rokok mana? Oh, enggak, yang makan permen aja lah, nanti tersinggung. Rokok aja sudah terlanjur. Jadi kalau yang makan permen, habis makan permen kan pasti ada sisa di manis-manisnya di anu. Terus waktu sholat meneguk liurnya, apakah itu termasuk batal atau enggak? Ora jelas lagi. Terima kasih. Ora iki wong legi yo. Legi mesti ora. Yang pertama tadi ada orang datang ke rumah kita ketika kita lagi sholat, menyaring nada kita, menyaring bacaan kita, apakah batal gitu lah Bang? Ada batal. Karena yang kita nyaring itu bacaan kita aja. Kecuali kita bepander lagi sholat. Gue ada nama itu, Assalamualaikum, sholat, sayang. Nah, itu batal. Pak RT juga ini orang sholat. Namanya kita menyaring kita di bacaan sholat kita aja. Robi gitu tuh. Ada Pak RT juga nggak tahu orang sholat nggak Pak? Terus yang kedua, Soalnya tutup buku aja Pak Adi. RT datang sih kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ketika makan permen contohnya lah. Ketika kita sholat kita teguk masih ada rasanya, maka batal Bang. Sama kayak ibaratnya gigi berdarah. Ketika sholat kita teguk itu batal Bang. Batal. Maka mau sholat itu wudhu dulu, masa ada sisanya? Makanya sebelum sholat tuh kalau kawa, Ya kan kalau udah punya wudhu kan langsung sholat kan bisa. bersih dulu kita buku-buku. Habis wudhu makan permen, nggak batal? Enggak. Bisa dipahami? Saya pahami lah Bang. Paham. Iya.
Jadi rokok sama aja kan masih ada Sama. sisa. Sama. Jadi ibaratnya Anak sudah lama nih. ibaratnya sudah berwudu, Roh hendak sebahnya rokok lu masang dan itu sudah maka kumur tinggi bersihkan bujur dulu tinggi Rira rokok Bang Malik. pahamnya kan habis kalau sudah Habis. iya kehalang turun kok Endang dulu belum tuntung lagi. Ada lagi. Duh. Udah habis. Ada lagi. Habis catatannya. Kita